semua tentara-tentara Allah ini berkumpul di tempat ini luar biasa. Beri kemuliaan untuk Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, kita boleh bertemu, berkumpul, bersekutu. Kita akan di-charge di tempat ini ya Bapak Ibu ya. Kita akan isi amunisi kita sebagai hamba-hamba Allah. Sebagai rekan kerja Allah di ladang pelayanan kita masing-masing. Puji nama Tuhan. Mari sebelum kita menikmati penyembahan kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk memulai segala sesuatu yang akan kita lakukan di tempat ini. Minta kesediaan dengan kasih Bapak Sumeni Adi untuk membawa kita di dalam doa. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama, kita akan memulai ibadah kita akan memulai seminar ini dan kita minta Roh Kudus hadir tengah-tengah kita, berkat Allah dicurahkan di dalam pertemuan kita pada saat ini. Mari kita bersehati bersepakat berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Kami mengucap syukur hamba-hambamu dari Kabupaten Malang, dari Kota Malang, dari Kota Batu. Kami boleh bersehati, bersepakat, berkumpul di tempat ini. Tuhan, ini hidup kami. Terima kasih buat pilihan dan panggilan-Mu atas setiap kami. Bila Tuhan akan semakin meneguhkan pilihan dan panggilan-Mu. Melalui seminar ini, Tuhan akan memperlengkapi setiap kami. Bila Tuhan memberikan hal-hal yang baru, hal-hal yang tersembunyi, hal-hal yang akan Tuhan nyatakan pada akhir zaman ini. Untuk kami boleh melihat, sehingga kami boleh bersepakat dengan surga untuk mengerjakan kehendak Tuhan di atas muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka hati kami selebar-lebarnya. Kami mau menerima hal-hal yang baru dari Tuhan. Singkapkan perkara-perkara ilahi bagi kami saat ini. Terima kasih buat Roh Kudus, buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Tuhan akan memberikan kecerdasan ilahi kepada kami untuk memahami setiap firman Tuhan. Sehingga kami boleh mengerti rencana-Mu bagi gereja Tuhan pada akhir zaman ini. Tuhan mengurapi hamba-hamba-Mu yang melayani. WL Singer pemain musik, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Semua yang terlibat di dalam pelayanan hari ini, bila urapan baru, urapan dari surga dicurahkan atas setiap kami saat ini. Sehingga kami melayani bukan oleh kuat dan gagah kami, tetapi oleh kuasa Allah yang bekerja di tengah-tengah kami saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus buat kehadiran-Mu tengah-tengah kami. Kami mau bersehati memuliakan nama-Mu. Kami mau bersehati menyembah Engkau. Dari awal sampai dengan akhir. Kami persilakan Roh Kudus Engkau bekerja seluas-luasnya di tengah kami. Jamah, pulihkan dan berkati setiap kami. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati oleh Tuhan dari awal sampai akhir. Bersama katakan amin. Tuhan Yesus berkati kita. Kemuliaan bagi nama Tuhan Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Mazmur 104 ayat yang pertama demikian berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah Allahku, Engkau sangat besar. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan kita Allah yang besar. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita siapkan hati kita untuk kita menyembah Dia Allah yang besar. Allah yang sudah mengerjakan bagiannya dalam pelayanan kita di tempat kita masing-masing. Mari dengan sikap doa di hadapan Tuhan, dengan sikap penyembahan, tunduk di hadapannya. Dia yang besar, Dia yang ajaib, segala pekerjaannya, segala perbuatannya layak menerima segala pujian. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benar. Adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang
Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benar. Adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa, Raja segala bangsa, yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karyamu, Engkau adil Tuhan, adil dan benarlah jalanmu, Engkau Rajaku, Raja segala bangsa, yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Mari kita menyembah Dia, mengagungkan Dia. Angkat suaramu, naikkan pujian kepada Dia. Angkat suaramu, mengagungkan Dia, Allah yang besar, Allah yang mengatur segala jalan-jalan hidup kita, Allah yang berjalan di depan kita, Dia yang memimpin hidup kita, Dia yang memberikan kepercayaan untuk kita menjadi rekan sekerja. Mari kita menyembah, mengagungkan Dia. Oh Yesus, kami menyembah
kemuliaan kepadamu ya Tuhan. Biar kerajaan-Mu ditegakkan di sini. Biar sampai kemuliaan-Mu memenuhi Malang Raya, Indonesia dan bangsa-bangsa. Biar nyanyian pengibaran bagi Raja segala Raja dikumandangkan sampai setiap lutut bertelur, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Sekali lagi katakan glory, haleluya. Glory, haleluya. Ya Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja, yang bertahta di atas pujian umat-Mu. Biar ada surga yang terbuka di tempat ini, ada langit yang terbuka di tempat ini. Kuasa-Mu dicurahkan, setiap duta kerajaan-Mu dibagi. Sekali lagi katakan glory, haleluya. Yes Lord. Mari perlengkapi duta-duta kerajaan-Mu Tuhan. Duta-duta kerajaan-Mu datang di hadapan-Mu. Engkau perlengkapi untuk menangkap yang daripada-Mu. Raja di atas segala raja. Haleluya, puji. Haleluya, puji-Mu. Haleluya, puji-Mu. Mari beri kemuliaan bagi Dia, Raja segala raja. Thank you Lord. Terima kasih Bapa, Engkau Raja di surga dan di bumi. Amin. Biarlah kerajaan-Mu datang di bumi seperti di surga. Mari Roh Kudus bicara kepada kami. Bawa kami untuk mengenal Engkau lebih lagi. Beri kami roh hikmat dan wahyu. Buat kami satu frekuensi dengan Bapa. Seperti Kristus hanya melakukan apa yang dilihat Bapa lakukan. Biar kami juga mengatakan dan melakukan seperti apa yang Bapa mau. Karena kami adalah duta kerajaan surga. Untuk kami boleh membawa dampak dimanapun Engkau menempatkan kami. Bicara kepada kami Bapa. Inilah semua duta-duta kerajaan-Mu. Beri kami roh hikmat dan wahyu. Kami siap di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya berkata amin. Salam Bapak Ibu. Silakan duduk. Haleluya. Tuhan baik, amin. Ya, sebelum kita serahkan kepada timnya dari Yayasan Taman, pertama-tama kita mau sampaikan terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang belum mengenal saya. Nama saya Pendeta John Nerman Sipayung. Saya lahir di Medan, besar di Brastagi, tinggal di Jakarta, tapi sudah sebenarnya 7 tahun pindah ke Malang. Dan baru tahun lalu Tuhan beri visi baru untuk memulai pelayanan di Jawa Timur. Yaitu basecamp kita di Malang, di Oro-Oro Dowo nomor 74. Buat Bapak Ibu Saudara yang ada di sekitar Malang mungkin taunya Depot 74. Dan itu terbuka, ada menara doa di lantai 3, terbuka 24 jam. Itu juga adalah asrama kantor kita. Buat Bapak Ibu Saudara boleh datang kapanpun, boleh pagi, siang, malam, boleh sarapan, makan siang atau makan malam, atau sekedar berdoa, boleh Bapak Ibu Saudara. Jadi yang salah satu yang Tuhan taruh di hati kami adalah untuk membangun kingdom collaboration. Kolaborasi kerajaan surga. Apostel Tom dipanggil dengan karunia kerasulan. Kalau saya lebih di penginjilan. Saya boleh jadi gembala? Boleh. Tapi tidak terlalu efektif. Jadi kalau saya jadi gembala, saya bukanlah gembala yang baik. Nah, oleh karena itu Bapak Saudara kita mesti mengerti panggilan Tuhan buat setiap hidup kita. Saya pernah jadi gembala, saya pernah merintis puluhan gereja. Dan semua gereja itu saya berikan kepada murid-murid saya. Memang masih ada beberapa gembala, saya tetap membina mereka. Tetapi
saat ini dengan beberapa organisasi hamba Tuhan di Malang Raya. Kita rindu untuk bisa berkolaborasi. Salah satu yang sudah ada program kita bisa collab sekarang itu adalah BKSG. Ya, harapannya ke depan bisa lebih banyak lagi kita bisa kolaborasi. Dan kemudian juga kita ada program buat yang tidak mampu sekolah, kita buat programnya Sekolah Dapat Duit. Seperti apa? Bapak Ibu Saudara nanti bisa temuin Pak Joko atau yang tadi main keyboard namanya Dom. Atau bisa langsung datang ke kantor kami. Dan buat Bapak Ibu Saudara, terima kasih buat semuanya. Saya tahu bukan mudah, apalagi dari Malang Selatan, dari Malang Barat. Mungkin sudah berangkat dari pagi-pagi sekali. Terima kasih banyak buat investasi waktu Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa kita benar-benar bisa menangkap yang daripada Tuhan. Ada rema, ada pewahyuan yang Tuhan akan bukakan bagi kita hari ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari Yayasan Taman. Selanjutnya kita mau berikan waktu dan kesempatan dari timnya Pastor Tom Chin. So Pastor, time is yours. Cek. Selamat pagi. Good morning. So I will speak in Indonesian and he will speak in English. Selamat pagi semuanya. Taja pujian nama Tuhan. Good morning everyone. And praise God. My name is Pastor Orlando from Philippines. Nama saya Pendeta Orlando dari Filipina. By the grace of God, I serve as a pastor and overseeing 11 churches. Dalam anugerah Tuhan saya adalah gembala dan juga merintis 10 gereja. I went to Indonesia many times. Saya sudah datang ke Indonesia sering sekali. I started to do a mission trip in Medan. Dulunya saya mission trip ke Medan. Somewhere in 2018. Itu sejak dari Tuhan 2016. But in 2018 sorry. But in 2016 I went 2 times in Jakarta. Tapi tahun 2016. 2016 saya pernah datang ke Jakarta. And here in East Java, this is my second time Di to Jawa, visit you. di Jawa Timur ini adalah kunjungan saya yang kedua. First time I visit is last February Kunjungan pertama saya Februari lalu. to coordinate and plan and pray for this conference. Yaitu untuk merencanakan dan mengkoordinasikan untuk seminar hari ini. But today I'm not the only one visited this city of is it province Surabaya, East Java, City Malang. Malang. Malang City. Yeah, I want to introduce to you my wife, Lorena. Saya juga mau kenalkan ini istri saya. Both of us are a pastor in our church. Ya, jadi Mama Lorena atau Pastor Lorena juga seorang gembala juga. We're also blessed to have our Apostle Tom Chin and his wife, Sister Sharon from Canada. Dan kita bersyukur ada Pastor His Tom wife is Chin there at the dan Ibu ada di belakang sana. Mereka dari Kanada. And also we have also Reverend Shelly Caparas from Sidcare, Canada. Dan juga Pastor Selin dari Kanada. And also we have Pastor Reverend Melson and his wife Priti from India. Dan juga Pendeta Nelson dan istrinya dari India. We are not here today, it's not because we better and greater than you. Kami ada di sini hari ini bukan karena kami lebih baik dari Bapak Ibu Saudara. We are sent here by our King to serve you and to show his love to you. Tapi kami ada di sini dikirim oleh Raja kita untuk melayani Bapak Ibu Saudara. Today I would like to welcome every one of you to this conference called The Kingdom of God is Here and Now. Pagi ini kita menyambut semua Bapak Ibu Saudara di seminar kita ini dengan tema Kerajaan Sorga, Kerajaan Allah di sini dan sekarang. This is not just another conference. Ini bukan hanya sekedar seminar. I believe that this is the time to receive from God.
Tapi saya percaya inilah waktu kita bisa menerima dari Tuhan. to be refreshed, Untuk disegarkan and to be realigned dan untuk dibukakan, our thinking so we can serve Him more effectively. ya, yaitu untuk disegarkan dan dibukakan cara berpikir kita, pengertian kita untuk melayani Dia. Are you all pastors and leaders? Apakah semua kita gembala dan para pemimpin di gereja? You are matter to God. Your life is matter to God. Yaitu Your life is matter to God. hidup kita itu sangat penting bagi Tuhan. We are called in the Philippines, we are indigenous. Bigus? Indigenous. Oh, indigenous. Jadi kalau di Filipina kita selalu berkata kita ini warga asli. The word sent us, God sent us here in the word Karena Tuhanlah yang mengirim kita di dunia ini to bring the message of His kingdom. untuk membawa pesan kerajaannya. I believe God sees your hungerness Saya percaya Tuhan melihat kerendahan hati kita and your expectation. dan juga tingkat pengharapan kita atau kerinduan kita. And I believe that He will surely move in our lives today. Dan saya sangat percaya bahwa Tuhan akan bergerak dalam hidup kita hari ini. I see your expectation, I see your desires. Karena saya melihat passion atau kerinduan, haus dan laparnya Bapak Ibu Saudara. Because before we enter the gate, Karena sebelum kami masuk pintu gerbang, the parking lot is always full with cars. parkiran sudah penuh dengan mobil. That shows that you are so excited. Itu menunjukkan pada kami bahwa semua Bapak Ibu Saudara sangat bergairah. Amen. Amin. I also thank God for Pastor John Saya juga bersyukur untuk Pastor Orlando, and all the pastors ya untuk para gembala, who are collaborating to make this conference untuk semua para gembala yang sudah bekerja keras membuat seminar ini bisa terjadi. happen today. Ya, sehingga bisa terjadi seminar hari ini. Now to introduce to you our speaker today, Jadi sebelum kita memperkenalkan pembicara kita hari ini, and just to give you a little bit background, saya mau memberitahu sedikit latar belakang. I would like to hand this microphone to Reverend Melson to introduce our speaker. Yaitu kita memberikan kesempatan buat Pendeta Nelson untuk memperkenalkan latar belakang pembicara kita. Amen. Amen. Can we give God the best clap Mari kita offering? berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Praise God. Puji Tuhan, puji Tuhan. Pak Samuel ini, kalau mobilnya nanti mengganggu. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Praise the Lord. Puji Tuhan. Are you happy? Bapak Ibu Saudara semua berbahagia? Are you happy? Bapak Ibu Saudara semua bahagia? Amen. Amin. Can we give a big hand to the Lord? Mari kita berikan kemuliaan sekali lagi bagi Tuhan. Hallelujah. Thank you so much Terima for kasih inviting banyak. us to come Terima kasih banyak sudah mengundang kami di tempat ini. here and to worship the Lord with you all. Untuk datang di tempat ini menyembah Tuhan bersama semua Bapak Ibu. I welcome you all in the name of Jesus. Kita menyambut semua Bapak Ibu Saudara di dalam nama Yesus. So, actually, for me, Apostle Tom, since 2014, Jadi bagi saya mengenal Pastor Tom sejak 2014. we know each other, Kami sudah saling mengenal. and while he was studying his doctorate, I was doing my BD. Jadi ketika beliau menyelesaikan program doktornya, saya juga menyelesaikan program doktor saya. Since then, we know each other and we dia are master. involved in God's kingdom ministry. Dan sejak saat itu kami terkoneksi dan kemudian melayani Tuhan dalam kingdom, dalam pelayanan kerajaannya. Since 2014 to till today, Jadi sejak tahun 2014 sampai hari ini, I've seen his messages, saya melihat semua khotbah-khotbahnya Pastor Tom. I've seen his ministry works, Saya melihat bagaimana pelayanannya berjalan. I've seen his visions also, Saya juga melihat visinya. then how God is using him in the ministry also. Dan saya juga melihat bagaimana Tuhan memakai Pastor Tom dalam pelayanan. He's a fully anointed man of God.
Beliau ini sangat diurapi Tuhan. He has been teaching thousands of people, Jadi Pastor Tom sudah mengajar ribuan orang, especially he is teaching to the pastors. khususnya mengajar kepada para gembala. Whenever you talk to him, Kapanpun kita bicara he dengan speaks Pastor Tom, only about the kingdom. yang Pastor Tom sampaikan hanya berbicara tentang kerajaan. Whenever you call him, Kapanpun kita telepon Pastor Tom, he speaks about the kingdom. maka dia akan berbicara mengenai kerajaan. When you want to make some joke or entertainment, Kalau kita mau membuat lelucon atau kita buat hiburan, he speaks only about kingdom. dia hanya akan berbicara mengenai kerajaan. Kingdom, kingdom, kingdom. Kerajaan, kerajaan, kerajaan. Not anything else. Tidak ada yang lain. So I've seen, Jadi saya sudah I'm melihat, experiencing that, saya sudah mengalami itu, and I'm sharing with you. dan saya membagikan kepada Bapak Ibu. Today, if you listen carefully, Hari ini bila kita mendengarkan dengan seksama, your life will be changed. maka hidup kita akan diubahkan. If you neglect today, Kalau kita mengabaikan hari ini, I cannot say anything. saya nggak bisa mengatakan apapun. But it's a great privilege. Tetapi ini adalah hal yang luar biasa. He is with us today. Karena Pastor Tom bersama kita hari ini. God has brought him from very long distance, Tuhan sudah membawa dia dari tempat yang sangat jauh. just not to give you information. Tidak hanya memberikan informasi kepada kita. God didn't bring him to give you information regarding the kingdom. Tuhan tidak hanya membawa beliau untuk memberikan informasi mengenai kerajaan surga. But to transform you, he brought here. Tetapi untuk mentransformasi kita, itulah alasan Tuhan membawa beliau ke You tempat are ini. here for the transformation. Kita ada di sini untuk transformasi. So just don't sit like as a normal people. Oleh karena itu jangan hanya duduk seperti orang pada umumnya. Don't sit like a teacher. Jangan duduk seperti guru. Don't sit like a preacher, Jangan duduk seperti pengkhotbah. but sit like a student. Tetapi mari kita duduk seperti Sit, pelajar. sit like a disciple Mari duduk sebagai seorang murid. and learn what is God is going to teach you today. Dan belajar. Tangkap apa yang Tuhan mau ajar kita hari ini. God is going to give you a fresh anointing today. Karena Tuhan akan memberikan kepada kita pengurapan yang baru, yang segar hari Dear ini. pastors and leaders, Para rasul dan para gembala dan para pemimpin. God is going to give you new visions. Tuhan akan memberikan kepada kita visi baru. Dear brothers and sisters, Bapak ibu saudaraku, God is going to give you spiritual authority today. Tuhan akan memberikan kepada kita otoritas rohani hari ini. Those who are in fear, Buat mereka yang takut, God is going to give you a boldness. Tuhan akan memberikan keberanian. God is going to give you a wisdom. Tuhan akan memberikan kepada kita hikmat. So let us ask God, Oleh karena itu mari kita minta kepada Tuhan. Lord, Tuhan, I am ready. saya siap. I'm ready to receive your message. Saya siap menerima pesanmu. Speak to me. Bicara kepadaku. Speak to me. Bicara padaku. Then God is going to strengthen you. Maka Tuhan akan menguatkan kita. God is going to empower you. Tuhan akan memperlengkapi kita. Hallelujah. Haleluya. Let us close our eyes and look Mari to the Lord kita in prayer. tutup mata kita dan kita berdoa. Let us all close our eyes. Mari kita tutup mata kita. Father in heaven, Bapa di surga, in the name of di Jesus, dalam nama Tuhan Yesus. we thank you for bringing us together today. Kami bersyukur berkumpul hari ini. Prepare our hearts Mari siapkan hati kami to receive your word. untuk menerima firman-Mu. Open our spiritual eyes. Buka mata rohani kami. Remove every distractions. Mari singkirkan semua pengganggu. Remove every pride. Mari singkirkan semua kesombongan. Remove every fear. Mari singkirkan semua ketakutan. Let your kingdom come Biarlah kerajaan-Mu datang into our lives. di dalam hidup kami. Let your will be done Biar kehendak-Mu yang jadi in our di ministries, dalam pelayanan kami. in our homes, Di dalam rumah kami. in everywhere. Di mana saja. Anoint the speaker with power. Mari urapi pembicara dengan kuasa. Give us ears to hear Berikan kami telinga untuk mendengar. and hearts to obey. Dan hati untuk taat. Holy Spirit, Roh Kudus, take control of this meeting. mari kendalikan
pertemuan ini. We surrender everything to you. Kami menyerahkan segala sesuatu kepadamu. In Jesus' name Di we pray. dalam nama Yesus. Amen. Amin. Thank you. Terima kasih. Let us give a big hand Mari and kita welcome berikan our kemuliaan buat Apostle Tuhan Tom dan Chin kita onto the menyambut stage. Pastor Tom Chin ke tempat Hallelujah. ini. Haleluya. Praise the Lord, amen. Puji Tuhan, amin. Amen. Amin, amin. You know, this is our, I think, the sixth stop in the last 2 weeks. Ya, Bapak Saudara, ini adalah seminar kita yang ke-6 di 2 minggu terakhir ini. And everywhere we went, Dan kemanapun kami pergi, every time that I speak of the kingdom kapanpun saya berbicara mengenai and kerajaan, the knowledge of the kingdom di dalam pengetahuan tentang and kerajaan the secrets of the kingdom, dan rahasia kerajaan, the first thing I see, because I see everybody, yang pertama yang selalu saya lihat karena semua orang saya lihat, I will see their face like this. saya selalu lihat wajah begini. By the end of every sermon, Tetapi di setiap kali di akhir daripada khotbah, I see them all like this. saya semua lihat semua begini. Amen. So today I expect to see that in you as well. Dan hari ini saya juga melihat di tempat ini juga. I thank God, Saya bersyukur kepada Tuhan first and foremost, untuk yang pertama-tama for sending you here. karena telah mengutus Bapak Ibu Saudara di tempat ini. You see, many of us, Banyak di antara kita, we think that we came here because there's an invitation. kita berpikir kita datang di sini karena kita diundang. Not so. Sebenarnya tidak begitu. God, the King, sent you here. Tuhan yang adalah Raja yang mengutus kita di tempat ini. Amen. Amen. I want you to learn something today, starting with the word sent. Saya mau kita belajar mulai dari satu kata diutus. Being sent is very different from I came here. Diutus sangat berbeda dengan kata aku datang ke sini. The reason for that is when somebody sent you here, they send you with a purpose. Alasannya adalah ketika kita diutus, maka yang mengutus kita itu mengutus kita dengan satu tujuan. If you say I came here, Tapi kalau kita berkata aku datang ke sini, you're saying I did everything myself. itu berarti kita berkata aku lakukan semua atas kehendakku sendiri. But if you're sent by the King of Kings, Tetapi kalau kita diutus oleh Raja di atas segala raja, the King of Kings has a purpose why he sent you here. dan Raja di atas segala raja itu punya tujuan mengapa dia mengutus kita ke sini. Amen? Amin. Hallelujah. I hope you get the Hallelujah. first concept. Saya berharap kita menerima konsep pertama ini. The other word I want to teach you is concept. Kata yang lain yang saya mau mengajar itu adalah konsep. Concept comes from 2 words, Konsep itu datang dari 2 kata. con and sep. Kon dan sep. Con means collective. Kons itu artinya gabungan, kumpulan. Sep means thinking. Dan sep itu artinya diambil. So concept means collective thinking. Jadi, itu tadi pikiran ya. Jadi konsep itu artinya gabungan dari buah pikiran. We are all God's concept. Semua kita ini adalah konsepnya Tuhan. Male and female. Baik itu pria dan wanita. Only 2 models. Hanya 2 model ini. No 3 models. Tidak 3, No 4 models. tidak 4. You're not getting me. It's a joke. Ya itu sebenarnya lelucon tapi nggak lucu kayaknya ya. Only 2 models. Male and female, he created them. Jadi jenis kelamin itu hanya ada 2. Itulah yang Tuhan ciptakan, pria dan wanita. Well, male and female are the concept of God. What is a concept? Jadi pria dan wanita itu adalah konsepnya Tuhan. Apa konsepnya? Collective thinking of God. Yaitu gabungan buah pikirannya Tuhan. Amen? Amin. So God thinks. Jadi Tuhan itu berpikir. Then he speaks. Dan dia berbicara. Then it becomes. Dan itu jadi. Are you following? Bapak saudara ngikutin? Amen? Amin.
So today I want to go. I don't think I told you about the slide, but when I was sitting there worshiping the Lord told me to tell you about Luke 4:43. Luke 4:43. Luke chapter 4 verse 43. Please open up your Bible. Mari kita buka Lukas 4 ayat 43. Jadi gini, tadi kan kita nggak ngomongin khotbah yang mana. Ini nggak ngomongin yang PowerPoint-nya yang mana gitu. Jadi tadi waktu menyembah, Tuhan ingatkan Lukas 4 ayat 43. Mungkin bisa media bisa bantu ditayangkan. Lukas 4 ayat 43. The context of this verse, Jadi isi daripada ayat ini, Jesus had healed many people. Yesus menyembuhkan semua orang. And the people are excited. Dan banyak orang-orang bersuka cita. They are excited about the miracles. Mereka bersuka cita apa yang sudah They are terjadi. excited about the signs and wonders. Mereka bersuka cita karena tanda-tanda dan mukjizat itu. So they came to Jesus Jadi mereka datang kepada Yesus. and they tried to keep him from leaving them. Dan mereka berusaha untuk menahan Tuhan Yesus supaya tidak meninggalkan mereka. For the miracles, Untuk mukjizat, for the signs, untuk tanda, for the wonders. untuk keajaiban. So they say, don't go, Jesus. Jadi mereka berkata, jangan pergi Tuhan Yesus. But what did he say in verse 43? Dan apa yang Tuhan Yesus katakan di ayat 43? What did he say? Dia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Oh, hallelujah. Did you get that? Ya, haleluya. Bapak Saudara bisa nangkap itu? A lot of us have been preaching Jesus came to save us. Kita sudah sering khotbah bahwa Tuhan Yesus akan datang menyelamatkan kita. But Jesus, in his first words in his ministry, he said, I was sent. Tetapi yang Tuhan Yesus katakan di sini dia berkata, aku diutus. To do what? Melakukan apa? I must proclaim the good news of the kingdom of God. Saya harus memberitakan Injil kerajaan Allah. To the other towns also. Ke kota-kota lain juga. Because Karena that is why I was sent. untuk itulah aku diutus. That tells me that he was sent by the King of Kings. Itu memberitahu kepada kita bahwa Yesus diutus oleh Raja di atas segala raja. When you are sent, there is a very specific purpose. Ketika kita diutus, itu ada tujuan yang spesifik. Amen? Amin. Please get this is very important. Ya, mari kita tangkap ini karena ini sangat penting. Because Jesus is teaching us the concept. Just in this verse, he is teaching us the concept of the kingdom of God. Tuhan Yesus mengajarkan kita konsep di ayat ini. Tuhan Yesus memberitahu kita konsep kerajaan surga. Just by saying I was sent, you are giving glory to God. Hanya dengan berkata aku diutus, itu saja kita sudah memberi kemuliaan kepada Tuhan. You get it? Bapak Saudara nangkap? If you say you came here, oh I came here, hello pastor, I came here because there was an invitation. Tapi kalau kita berkata, ya aku datang ke sini, halo pastor, bapak, aku datang ke sini karena ada undangan. Then the King of Kings is still waiting for you to know who you are. Dan kemudian raja itu masih menunggu kita untuk kita bisa paham siapa kita sebenarnya. But if you say I was sent here by the King of Kings, Tetapi kalau kita berkata, aku diutus ke sini oleh raja di atas segala raja. you're giving glory to the King. Kita memberi kemuliaan kepada raja. Amen? Amin. If you are sent to India, Kalau kita diutus ke India, you will be provided resources by the King. maka Tuhan menyediakan semua kebutuhan kita oleh raja. If you say I came to India by myself, Tapi kalau kita berkata, aku datang ke India atas kemauan saya sendiri, and you do ministry, dan kita melakukan pelayanan, you're going to use all your money in the bank maka kita menggunakan semua tabungan uang kita yang di bank. very quickly.
dengan cepat. India has 1.4 billion people or more, maybe 1.8 billion people. Karena ada sekitar 1,4 atau 1,5 miliar jiwa di India. Many people to witness to and many places to go to. Ada banyak orang yang perlu kita bersaksi kepada mereka, tapi banyak juga tempat yang harus kita kunjungi. All you need to do is say, I was sent here by the King of Kings. Yang perlu kita lakukan itu adalah aku diutus oleh Raja di atas segala raja. Then the King of Kings will provide you everything. Maka Raja di atas segala raja itulah yang menyediakan semua keperluan kita. Since my encounter with the King of Kings, Sejak perjumpaan saya dengan Raja di atas segala raja, 2012 September 14, 4:30 in the afternoon, 14 September 2012 jam setengah 5 sore, 4:30. ya jam setengah 5 sore, 4.30. I was yanked out in the spirit into the throne room. Saya itu di dalam roh diangkat ke ruang yang ketiga. I had an encounter with the King of Kings. Dan saya berbicara dengan Raja di atas segala raja. In his throne room is so bright. Di ruang tahtanya itu sangat terang sekali. No shadows. Tapi tidak ada bayangan. God is light. Tuhan itu terang. It was so bright, it's like 10,000 headlights from the car shining into my eye. Dia itu terang sekali, bahkan seperti terang itu 10 kali lipat dari cahaya lampu mobil. But my eye was not hurting. Tetapi mata saya tidak sakit. God is love. Tuhan itu kasih. So when I was afraid, Jadi ketika saya takut, naturally, secara alami, because I don't know who I am yet, karena saya belum tahu siapa saya, and many of you say, oh, I know I'm a child of God. ya mungkin banyak di antara kita berkata, oh aku tahu, aku anak Tuhan. After today, you will know who you really are. Ya sampai hari ini kita belum sungguh-sungguh mengetahui siapa sejatinya kita. Unless and until you have an encounter with the Father, Sampai kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Bapa. you have not met your Father. Karena kita bukan dibuat oleh Bapa jasmani kita. You understand? Bapak Ibu Saudara paham itu kan? So in the presence, I was so afraid, but God is so faithful. Di hadirat Tuhan itu saya itu takut, tapi Tuhan itu setia. He came beside me Dan dia datang ke sebelah saya and he said, son, do not be afraid, I love you. dan dia berkata, anakku jangan takut, aku mengasihimu. All my fear melted away. Semua ketakutan saya itu lenyap. And I smelled a beautiful smell. Dan saya mencium aroma yang sangat indah sekali. I was wondering what that was. Saya heran itu wangi apa. And he showed me so much of his glory. Dan dia menunjukkan kepada saya begitu banyak kemuliaannya. You know, the trees there are not like the trees here. Bapak Ibu Saudara tahu di surga itu ada pohon tapi tidak seperti pohon di bumi. The trees there, everything that's living there, they all know God. Semua yang ada di surga, baik itu tumbuhan, semua mereka mengenal Tuhan. The tree is translucent bronze. Jadi pohon itu tembus pandang dari kulitnya. There is no bark. Nggak ada kulitnya pohon itu. And they all respond to God. They know God. They move when God is around. Dan semua mereka merespon ketika Tuhan bergerak. Mereka juga merespon bergerak saat Tuhan lewat. The birds are eternal. Bahkan burung-burung di sana itu juga kekal. They never need to land Mereka nggak perlu hinggap. because they're not dying and tired. Karena burung-burung itu tidak pernah capek, tidak pernah mati. And then he showed me the glory cloud. Dan kemudian dia menunjukkan kepada saya awan kemuliaan. And the clouds parted. Dan kemudian awan kemuliaan itu terbuka. And I saw the empty cross. Dan saya melihat ada salib yang kosong. And then I was thrown back into earth in my body. Dan tiba-tiba saya balik ke tubuh saya. I look up. Saya bangun, There's nobody in the church. udah nggak ada lagi orang di gereja itu.
I look at my watch, Saya lihat jam saya, 40 earth minutes had gone by. sudah 40 menit berlalu. 48 menit berlalu. I went home and I cried and I cried and I cried. Saya pulang ke rumah, saya menangis dan saya menangis. I was a Baptist before. Sebelumnya saya dari gereja baptis. We talk of the Father, Son, and the Holy Spirit. We talk of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kita sudah berbicara mengenai Bapa, Putra, dan Roh Kudus. But I did not know that the Holy Spirit is a person. Tapi waktu itu saya belum tahu bahwa Roh Kudus itu adalah seorang pribadi. So when I had that encounter with the Holy Spirit, Jadi ketika saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Roh Kudus, I couldn't understand. saya tidak bisa mengerti. See, many of us walk in ministry, Sebenarnya banyak di antara kita melakukan pelayanan, we talk of the Holy Ghost, kita mengajar tentang Roh Kudus, but we don't know Him personally. tetapi kita tidak mengenal Roh Kudus secara pribadi. Amen? Amin. He is your teacher. Roh Kudus adalah guru kita. Do you know ever since my encounter, everywhere that I go, before I take the first step, I'm asking the Holy Ghost. Nah, Bapak Ibu Saudara tahu, sejak perjumpaan saya dengan Roh Kudus, kemanapun saya pergi, setiap kali mau melakukan sesuatu, saya langsung tanya Roh Kudus, apa yang harus saya lakukan? Because the Lord order your steps. Karena Tuhanlah yang memimpin langkah-langkah kita. It's very important to ask the teacher for everything. Sangat penting bagi kita supaya Tuhan mengajar kita dalam segala sesuatu. Jesus told us that the Holy Spirit is our teacher. Tuhan Yesus sudah memberitahu kita bahwa Roh Kudus adalah guru kita. Who in the world goes to a class and never asks a single question to the teacher and expect to get an A? Siapa di antara kita di sini yang pergi belajar dan gak pernah bertanya kepada guru dan berharap nilainya E? No, Gak ada kan? you're not going to get an A. Kita gak akan dapat nilai E. You need the teacher to teach you. Kita butuh guru mengajar kita. The reason for that is you can read the book. Alasan untuk itu kita bisa baca buku. You will get the information. Kita akan dapat informasi. But unless you ask the teacher, Tapi sampai kita menanyakan kepada guru, you will never know the revelation. kita tidak mengerti pewahyuannya. That is why I'm here to teach you more about the kingdom. Itulah sebabnya mengapa saya ada di sini untuk mengajar lebih lagi mengenai kerajaan. Because since my encounter, Karena sejak perjumpaan saya, the Holy Spirit is talking to me all the time. Roh Kudus berbicara kepada saya setiap waktu. I don't know how it works, Saya nggak tahu bagaimana cara kerjanya. but even I'm talking to you, He's talking to me now. Tapi bahkan sementara saya berbicara kepada Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus juga berbicara kepada saya sekarang. Because what I'm saying to you is not in my sermon. Karena apa yang saya sampaikan ini nggak ada di catatan khotbah saya. It's directly from heaven for you. Itu langsung dari surga kepada Bapak Ibu Saudara. Amen. Amin. Today, I'm here not to change the way you dress. Hari ini saya ada di sini bukan untuk mengubah bagaimana cara Bapak Ibu Saudara I'm not berpakaian. here to change your names. Saya tidak datang untuk mengubah nama Bapak Ibu I'm Saudara. not here to change the environment of the church. Saya juga tidak datang sini untuk mengubah dekorasi gereja ini. I'm here in hope to change your thinking. Saya ada di sini berharap mungkin bisa mengubah cara berpikir Bapak Ibu. I want to invite you to change your thinking to kingdom thinking. Saya mau mengundang Bapak Ibu Saudara untuk mengubah cara pikirnya kepada cara pikir kerajaan. So when Jesus said he is here to preach of the kingdom, Jadi ketika Tuhan Yesus berkata dia ada di sini untuk memberitakan kerajaan, he's saying there's something that you are unaware of. itu artinya Tuhan Yesus mengatakan sesuatu yang kita belum pahami. Because in Matthew 4:17, Karena di dalam Matius 4 ayat 17, maybe they can put it up there. mungkin bisa They ditampilkan have di it up sini. there. Ya, kita sudah ada di sini. Mungkin seseorang bisa bantu saya bacain. You can read that. Ya, seseorang bisa. Whoever is sleeping has to read. Pak, ini dibacain.
Dibaca. Baca. Tadi udah nyala, itu dimatikan kayaknya. Tadi saya udah nyalain. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Repent. Bertobat. Bertobatlah. Repent. Bertobatlah. The Greek Bahasa Yunani is to invite you to change your thinking. itu adalah untuk mengundang kita mengubah cara berpikir kita. Jesus is saying, I'm inviting you to change your thinking. Yesus berkata, aku mengundang engkau untuk mengubah cara berpikirmu. The Greek there is metanoia. Di dalam bahasa Yunani berkata matanua. That means to invite you to change your thinking. Itu artinya untuk mengundang kita mengubah cara berpikir kita. Not by force, Bukan dengan paksaan. but to invite you to change your thinking. Tetapi untuk mengundang kita mengubah cara berpikir kita. Today, God is still saying, I'm inviting you to change your thinking. Hari ini Tuhan masih berkata, aku mengundang engkau mengubah cara berpikirmu. Because Jesus is the same yesterday, today, and forever. Karena Tuhan Yesus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selamanya. So He's still saying to all of us, I invite you to change your thinking. Jadi Tuhan Yesus masih berkata kepada setiap kita, aku mengundang engkau untuk mengubah cara berpikirmu. Why would He say that? Mengapa dia katakan itu? Because He's saying, change your thinking. The kingdom of heaven is at hand. Karena dia berkata, ubah pola pikirmu karena kerajaan surga sudah di depan mata, di genggaman tangan. Ya. Di depan mata. Kalau di bahasa Inggris, di sini kan dikatakan sudah dekat. Tapi bahasa Inggris sudah di genggaman tangan. Yes. When you say the kingdom of heaven is at hand, Ketika dikatakan bahwa kerajaan surga sudah di tangan, if this is the kingdom of heaven, kalau ini adalah kerajaan surga, it's at hand. sudah di tangan. If I do this, Kalau saya lakukan ini, and I believe this is the phone, dan saya percaya ini adalah handphone, I believe this phone is within me, saya percaya handphone ini bersama saya can use it. Saya bisa menggunakannya. If you believe the kingdom is within your hand, Kalau Bapak Ibu Saudara percaya kerajaan ada di tanganmu, you can access it. kita bisa mengaksesnya. Jesus is saying the kingdom of heaven is accessible. Tuhan Yesus berkata kerajaan surga itu sudah dekat atau kerajaan surga itu bisa diakses. How do you access it? Bagaimana kita mengakses atau memasuki kerajaan surga itu? Change your thinking. Mengubah cara berpikir kita. If your thinking is always about religion, Kalau cara berpikir kita selalu agama, tradition, tradisi, ritual, dan ritual, then it's not about the kingdom. maka baik agama, tradisi, ritual itu bukan tentang kerajaan. Because religion is stoppable. Karena agama itu bisa dihentikan. Do you know that if you never raise anybody else up as your assistant, Bapak Ibu Saudara tahu kalau kita nggak pernah mengangkat orang lain menjadi asisten kita, and you're teaching religion, maka ajaran agama kita then when you pass away, ketika kita meninggal, the church will close. maka gereja itu tutup. Because it's always about just the four walls of the church. Karena itu hanya mengenai formal dari gereja itu. Let me tell you something. Saya mau beritahu sesuatu. The kingdom of heaven is bigger than these four walls. Jadi kerajaan surga itu jauh lebih besar dari keempat tembok ini. Jesus says the kingdom of heaven is within you. Tuhan Yesus berkata kerajaan surga itu ada di dalammu. We are all ambassadors of Christ. Semua kita adalah duta kerajaan Kristus. Wherever we go, we are carrying the kingdom. Kemanapun kita pergi, kita membawa kerajaan. Amen. Amin.
So we must know what is the kingdom. Jadi kita harus tahu apa kerajaan itu. Because if Jesus' first few words of ministry is repent for the kingdom of heaven is at hand, Karena kalau khotbah pertama Tuhan Yesus di pelayanan adalah bertobat karena kerajaan surga sudah dekat atau kerajaan surga sudah di tangan, then that must be the most important thing why he was sent. itu berarti pasti itu sesuatu yang sangat penting mengapa dia diutus. Luke 4:43 says, I must go to the other villages to preach of the good news of the kingdom also, because that's the reason why I was sent. Lukas 4 ayat 43 itu Tuhan Yesus juga berkata, aku juga harus pergi ke kota-kota lain memberitakan Injil kerajaan surga karena untuk itulah aku diutus. If that is the message of Jesus, Itu memberitahu kita bahwa pesan dari Tuhan Yesus, then that is the mission statement of God. itu adalah statement misinya Tuhan. So what is the vision? Jadi apa visinya? Because the mission is to support the vision. Karena misi itu untuk mendukung visi. To understand that, we need to go back to Genesis chapter 1 and chapter 2. Untuk mengerti itu, visi itu kita harus balik ke Kejadian 1 ayat 26 dan 27. You see, a vision comes from idea. Kita tahu bahwa visi itu datang dari ide. Idea comes from concept, Ide itu datang dari konsep, from the thinking of God. dari yang Tuhan pikirkan. God's motivation of creating Adam Motivasi Tuhan untuk menciptakan Adam, is to have Adam rule yaitu supaya Adam berkuasa on earth as it is in heaven. di bumi ini seperti di surga. Amen? Amin. That is the reason why he created Adam. Itu adalah alasan mengapa Tuhan menciptakan Adam. Write it down. Next time somebody asks you why did God create Adam, Ya. that's the reason why. Bapak Ibu Saudara bisa catat itu. Karena itulah alasan mengapa Tuhan menciptakan Adam. God's thinking Yang Tuhan pikirkan is to have the extension of his invisible kingdom supaya ada perwakilan dari kerajaannya yang tidak terlihat on earth di bumi ini as it is in heaven. seperti di surga. That's why Jesus said, Itulah sebabnya mengapa Tuhan Yesus katakan, thy kingdom come, datanglah kerajaanmu, thy will be done jadilah kehendakmu on earth di bumi as it is in heaven. seperti di surga. Are you following? Bapak Ibu Saudara ngikutin? So in kingdom language, Jadi di dalam bahasa kerajaan, when Jesus said that, ketika Tuhan Yesus katakan itu, that means he's saying to us itu artinya dia katakan kepada kita, the original blueprint yaitu blueprint aslinya, rencana aslinya, is in heaven. itu di surga. Amen? Amin. On earth as it is in heaven. Di bumi seperti di surga. So that means your blueprint, your plan, your original plan is from heaven. Itu artinya blueprint kita, rencana asli kita itu dari surga. Now go back just one verse, one sentence. Jadi kita balik di satu kalimat, It says, thy kingdom come. dia berkata, kerajaanmu datang. Whose kingdom? Kerajaan siapa? The king. Kerajaannya raja itu. Thy in Old English means your. Jadi di dalam bahasa Inggris lama, die itu, In modern itu English. your. Kalau sekarang you, kamu gitu ya, atau your. Your kingdom come. Kerajaanmu datang. Your will be done. Kehendakmu jadi. Heavenly language, Di dalam bahasa surga, I'm here to reveal to you. saya di sini menyatakan kepada Bapak Ibu, Kingdom is a country. kerajaan itu adalah negara. It's a country. Itu adalah negara. It's an invisible country called heaven. Ada satu negara yang tidak kelihatan namanya surga. So what Jesus is saying, your
kingdom, that means your country comes, Jadi ketika Tuhan Yesus berkata biar kerajaanmu, dia berkata biar negaramu datang, your will be done. kehendakmu jadi. Your will is his plan, his original intention from his mind. Kehendakmu itu artinya rencana aslinya, kehendaknya asli yang dia pikirkan itu. Itulah kehendaknya. So Jesus is saying in kingdom language, Jadi yang Tuhan Yesus katakan di dalam bahasa surga, your country come and your original plan come. negaramu datang dan rencana aslimu juga datang. That means Itu artinya if Jesus was sent to preach of the kingdom, kalau Tuhan Yesus diutus untuk memberitakan kerajaan, he was sent to bring the culture of heaven here. dia diutus membawa budaya surga ke bumi. The law, the privileges, Hukum dan juga hak-hak istimewa, the way of heaven, jalan-jalan surga, the way heaven people speaks, cara orang-orang surga berbicara, the way heavenly beings function. dan cara warga kerajaan surga berfungsi. Jesus came to demonstrate the kingdom here on earth. Yesus datang mendemonstrasikan surga di bumi. Jesus says, I only say what my Father says and does what my Father does. Tuhan Yesus berkata, aku hanya mengatakan apa yang Bapa katakan dan aku hanya melakukan apa yang aku lihat Bapa lakukan. Some people ask me how, well, I don't know, I'm always sinning. Ada beberapa orang berkata kepada saya, aku nggak tahu kenapa saya ini selalu berdosa. He says, I'm not Jesus. Dia berkata, aku ini bukan Yesus. I say, yes, yeah, but you becoming like him. Tapi saya berkata, benar, tapi engkau akan menjadi seperti Yesus. So they ask me, how do I become like him? Dan kemudian mereka bertanya, bagaimana saya bisa menjadi seperti Yesus? You only say what the Father says and do what the Father does. Katakan saja apa yang Bapa katakan, lakukan apa yang Bapa lakukan. Did you get that? Bapak saudara nangkap itu? That's the secret of heaven. Itu rahasia surga. Everything Jesus demonstrated was secrets from heaven. Segala sesuatu yang Tuhan Yesus demonstrasikan itu adalah rahasia surga. But the enemy will come and tell you, oh, that's Jesus, that's not you. Tetapi iblis datang berbisik di telinga kita, itu Yesus bukan kamu. But you are in Jesus. Tetapi kita di dalam Yesus. And Jesus is in you. Dan Yesus di dalammu. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. Oh, so I'll try to get into my sermon soon. Ya, saya mau coba segera balik ke khotbah But saya. I needed to give you the fundamental truth of the kingdom. Tetapi saya perlu memberikan dasar-dasar kerajaan surga. So you know now that your Father's intention, His will, Dan sekarang kita sudah tahu bahwa perhatian dan kehendak Bapa kita in the mind of God, di dalam pikirannya Tuhan, is to extend His kingdom, His invisible kingdom, yaitu untuk memperluas kerajaannya, yaitu kerajaannya yang tidak terlihat, onto earth. ke bumi, diperluas ke bumi. So everything that you can access in heaven, Jadi segala sesuatu yang sudah kita akses di surga, you can access it here. kita bisa akses di bumi. Amen? Amin? Amen or not? Amin atau tidak ini? How many of you are believers? Berapa banyak di antara kita orang percaya? How many of you are followers? Berapa banyak di antara kita pengikut? Yeah, see? Only 1-2 hands. You cannot be a believer and not a follower. Kita tidak bisa menjadi orang percaya tanpa menjadi pengikut. You cannot be a follower and not a believer. Kita juga tidak bisa menjadi pengikut tanpa menjadi orang A percaya. lot of people follow Jesus, Banyak orang ikut Yesus, but they never believe in Jesus. tetapi mereka tidak percaya Tuhan Yesus. At the end of the day, they say, crucify him. Dan pada akhirnya mereka berkata, salibkan dia.
Oh, hallelujah. Oh, haleluya. Today I want you to change your thinking. Hari ini saya mau kita mengubah cara berpikir kita. You must be a believer Kita harus menjadi orang percaya, and follower. tetapi juga pengikut Yesus. Don't give yourself a label. Jangan berikan label kepada diri kita. I came to Christ through a Baptist church. Saya datang kepada Kristus melalui gereja baptis. 1974. Tahun 1994. Long time ago. Sudah lama sekali. I'm older. Older than him. Saya lebih muda dari dia. Hey, no, wrong word. Saya lebih muda. Lebih tua. Tapi kalau Pastor Tom lebih senior. Anyways. But I don't refer to labels anymore. Tetapi saya tidak menjadi milik label itu lagi. Atau merek. Gitu. I used to say I'm a Baptist. Dulu saya sering berkata, aku ini orang baptis. I don't do it anymore. Saya tidak melakukannya lagi. When I have the revelation of the kingdom, Ketika saya mendengar pewahyuan kerajaan, the king says, I only say what my father says and do what my father does. Tuhan Yesus berkata, aku hanya melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan dan mengatakan apa yang Bapa katakan. Jesus says, do you believe? Tuhan Yesus berkata, apakah engkau percaya? Follow me. Ikut aku. I will make you fishers of men. Aku akan menjadikanmu penjala manusia. Jesus never came to say, I come here, repent, I'm preaching a new religion. Tuhan Yesus tidak pernah berkata, bertobat, aku mengkhotbahkan agama baru. He came, and I'm going to translate in modern, simple English. He came, he says, change your thinking. I want to tell you that your country, heaven, is now accessible. Jadi saya mau beritahu dalam terjemahan bahasa Inggris sederhananya, Tuhan Yesus berkata begini, bertobat, ubah cara berpikirmu karena karena kerajaan surga ada di tangan sekarang. The reason why I don't say I'm a Baptist anymore, Alasan mengapa saya sudah tidak memberitahu merek baptis saya lagi, because I understand that the kingdom is bigger than the Baptist church. karena saya mengerti kerajaan itu jauh lebih besar dari gereja baptis. Hallelujah. Haleluya. You must get this concept, huh? Concept. Please, today, I'm not here to insult you. Kita harus tangkap ya konsep ini. Bapak Ibu Saudara, saya tidak datang di sini untuk mengejek kita. But Jesus says he only say what the Father says and does what the Father does. Tapi Yesus berkata, aku hanya mengatakan apa yang Bapa katakan dan melakukan apa yang Bapa lakukan. Jesus' first ministry, Pelayanan pertama Tuhan Yesus. now keep in mind he only say what the Father says and does what the Father does, right? Nah, sekarang ingat ya, taruh dalam pikiran kita, Tuhan Yesus berkata, aku hanya mengatakan apa yang Bapa katakan dan melakukan apa yang Bapa lakukan. Jesus' first ministry was not in the church. Pelayanan pertama Tuhan Yesus tidak di dalam gereja. Like in the old days, the Jewish way is the temple. Dan di zaman masa lalu, di zamannya Yahudi, pelayanan mereka itu ada di dalam sinagog. No, not synagogue. Temple is like, Temple is temple. apa? Menorah. Bait Allah. Oh, bait Allah. Okay. Synagogue is different. Synagogue, the Jewish name synagogue means a meeting place. Oh, sinagog itu artinya tempat pertemuan. Okay, please correct your thinking today. Ya, kita perbaiki cara berpikir That's kita. why I'm here to teach you. Itu sebabnya saya di sini untuk Now mengajar. go back again. Jesus' first ministry. Jadi pelayanan pertama Tuhan Yesus, Remember, he only say and does what the Father does. ingat ya, Tuhan Yesus hanya mengatakan apa yang Bapa katakan dan melakukan apa yang Bapa lakukan. His first ministry was in the marketplace. Pelayanan pertamanya Tuhan Yesus itu ada di marketplace. Where was the market? Di mana pasar atau market? The marketplace means workplace. Yaitu di tempat kerja atau di pasar. Where was he? Di mana Tuhan Yesus? Where did he go? Kemana Tuhan Yesus pergi? Come on, all you leaders in church. Huh?
What did he say? Kemana? Di mana? Ya, marketplace. Itu marketplace itu di mana? Where did Jesus go? He goes out and he meets these new people. Where Dia- was he? Dia pergi ke tempat kerja. Ke tempat kerja di mana dia pertama pergi? Ya, in the market, on the streets. No. He went to the fishermen. Dia pergi ke nelayan. Oh. Nelayan? Nelayan. Penjala ikan nelayan. He went to the nelayan. Dia pergi ke nelayan. He went to the marketplace. Dia pergi ke tempat kerja, The work of a fisherman. yaitu tempat para nelayan bekerja. He didn't go to the temple. Dia nggak pergi ke tempel, kalau di bait Allah itu ya. He's not interested in religion. Karena Tuhan Yesus tidak tertarik pada agama. He's interested in looking for the people that will believe where they came from, heaven. Tapi Tuhan Yesus tertarik bertemu dengan orang yang percaya dia datang dari surga. He's not looking for the qualified. Tuhan Yesus tidak mencari orang yang layak. God does not look for the qualified. Tuhan Yesus tidak mencari orang yang layak. I don't care about my 2 PhD. Saya tidak peduli dengan 2 doktor saya. PhD in ministry, PhD in divinity, I have that. Ya, saya punya 2 gelar doktor. I only care about the kingdom. Saya hanya peduli mengenai kerajaan. God is not excited about the qualified. Tuhan tidak tertarik, tidak bergairah terhadap yang layak. God wants to qualify. Tetapi Tuhan mau melayakkan. He is not looking for the qualified. Dia tidak melihat yang layak atau yang mampu. Amen. Amin. That means God can use anyone he wants to use. Itu artinya Tuhan bisa memakai siapa saja yang dia mau In the pakai. Bible, God can use a donkey. Bahkan kalau nggak ada yang mau, Tuhan juga bisa memakai keledai. What more the children of God? Terlebih lagi anak-anak Tuhan. Amen. Amin. How does he qualify you? You need to spend time with him. Bagaimana kita dilayakkan atau dimampukan, yaitu dengan meluangkan waktu bersamanya. And to do that, you must seek the kingdom. Matthew 6:33. Please put that up there. Dan untuk melakukan itu, maka kita harus mencari kerajaan. Matius 6 ayat 33. Tolong ditampilkan. Oh, hallelujah. They're getting it now. Oh, haleluya. Hallelujah, they're Sudah getting mulai it now. dapat sekarang, udah mulai They're nangkap. getting it now. You're Sudah mulai changing your dapat. thinking. Kita sudah mengubah cara berpikir kita. I'm here to offend your mind, to expose your heart. Jadi saya di sini untuk membuka pikiran Bapak Ibu Saudara dan menyatakan isi hatimu. Repentance happens here. Pertobatan terjadi di sini. Amen. Amin. Matthew 6:33. Matius 6 ayat 33. Seek ye first the kingdom of Tetapi God carilah terlebih dahulu kerajaan Allah and his righteousness, dan kebenarannya. and all these things shall be added unto you. Maka segala sesuatu itu akan ditambahkan kepadamu. Maka Okay. semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Okay, that's information. Itu informasi. Are you ready for revelation? Bapak Ibu Saudara siap untuk pewahyuan? Okay, okay. Seek ye first the kingdom of God. Tetapi carilah terlebih dahulu kerajaan Allah. The kingdom of God is also the government of God. Kerajaan Allah itu juga pemerintahannya Allah. Because the king is also the government. Karena raja juga pemerintah. There is no parliament in heaven. Tidak ada DPR di surga. There is no debate in heaven. Tidak ada juga debat di surga. The king's word is final. Karena perkataan raja itu sudah final. The king's word becomes law. Karena perkataan raja itu jadi hukum. Therefore, the king is the government. Oleh karena itu raja itulah pemerintahnya. There is no separation between state and church. Tidak ada perpisahan
perpisahan antara gereja dan juga stage itu kayak provinsi, negara bagian. When you are citizens of the kingdom of heaven, Ketika kita adalah warga kerajaan surga, you live under a theocracy. kita hidup di bawah teokrasi. That means God is the king, Itu artinya Tuhan adalah raja, He is the Lord. Dia adalah Tuhan. What is Lord? Apa Tuhan? Here's another secret of kingdom of heaven I'm going to teach you. Ini adalah rahasia yang lain yang saya mau ajarkan mengenai kerajaan surga. Lord means owner. Tuhan itu artinya pemilik. Yes? Betul? If you say Lord, Lord, Kalau kita berkata Tuhan, Tuhan, you are saying owner of me, owner of me. itu dengan kata lain kita berkata pemilikku, pemilikku. If you say owner of me, and Kalau then you do your own things, Kalau kita berkata engkau pemilik hidupku, tetapi kita melakukan kemauan kita sendiri, what's happening? apa yang terjadi? You have no revelation of the kingdom. Kita belum punya pewahyuan tentang kerajaan. Because today believers do not live under the kingship of a kingdom. Karena banyak orang percaya hari ini tidak hidup di dalam kerajaan, They have lost the idea, the concept of a king. mereka kehilangan pengertian konsep mengenai raja. Everybody is making into self-determination. Sehingga setiap orang hanya membuat berfokus kepada dirinya sendiri. Me, myself, and I. Saya, diri saya, dan aku. That's a lie. Itu kebohongan. That came from the ancient Greeks. Raja dari Yunani kuno That's wrong. itu salah. That's why Paul, when he was in Greece, Itu sebabnya Paulus ketika dia di Yunani, he saw so many idols. dia melihat begitu banyak berhala. You know, I was in Greece. Bapak ibu saudara tahu ketika saya di Yunani, I stood on the stone that Paul stood on. saya berdiri di atas batu yang dimana Paulus juga berdiri di And I situ. saw above the Pantheon, you know, they built the demonic Ya, place Pentagon. of worship. Ya. Saya for demon. melihat batu Pentagon di mana itu adalah yang segi 5 itu, yaitu adalah simbol kekuatan penyembahan berhala. So if you read the book of Acts, Paul will say, oh, you have all these idols. Jadi oleh karena itu kalau kita baca di Kisah Para Rasul, But there's one idol without name. dia berkata engkau menyembah semua dewa ini, tapi ada satu dewa tanpa nama. And Paul uses that to teach them. Dan Paulus menggunakan itu untuk mengajar mereka. Today, we unfortunately has made idols. Hari ini, pada akhirnya juga banyak orang membuat berhala. Because we don't have the idea and concept of the kingdom. Karena kita tidak punya ide atau konsep kerajaan. We make it about ourselves. Akhirnya kita membuat atas diri kita sendiri. My church, your church. Gerejaku, gerejamu. Don't come and steal my flock. Jangan curi dombaku. Isn't it? Itu terjadi enggak? Betul? Jesus says what the Father says. Jesus said this. Yesus berkata apa yang Bapa katakan. Dan Yesus katakan ini. My sheep hear my voice. Dombaku mengenal suaraku. Whose sheep? Siapa domba? Jesus. Yesus. Is it your sheep? Apakah artinya itu domba itu milik siapa? Milik Yesus. Apakah domba itu milik kita? If it doesn't belong to you, can somebody steal your sheep? Kalau domba itu bukan milik kita, apakah ada orang bisa mencuri domba kita? If this phone is not his phone and is lost, can he say somebody stole my phone? Kalau handphone ini bukan milik saya, apakah saya bisa berkata seseorang mencuri iPhone saya? It's not his. Karena itu iPhone itu bukan milik saya. If you go to the book of John, Kalau kita buka Injil Yohanes, chapter 1 verse 3, Yohanes 1 ayat 3,
Yohanes 1 ayat 3. You go ahead. Yohanes and 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. read. Oh, hallelujah. Haleluya. Read that again. Coba dibaca lagi Pak. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Through him all things were made. Melalui Dia segala sesuatu dibuat atau melalui Dia segala sesuatu diciptakan. Without him nothing was made that has been made. Tanpa Dia tidak ada suatu pun yang dijadikan dari semua yang telah dijadikan. Nothing can belong to you unless you made it. Tidak ada yang menjadi milik kita kecuali kita yang membuatnya. Did you make this phone? Apakah Bapak Ibu Saudara yang membuat handphone ini? Did you make your clothes? Apakah baju ini kita yang membuat? Did you make your shoes? Apakah kita yang membuat sepatu ini? Did you make the chairs you're sitting on? Apakah kita yang membuat kursi yang kita dudukin ini? Did you make your car? Apakah kita yang membuat gelas? Did you make yourself? Apakah kita yang membuat diri kita? Did you make your mom? Apakah kita yang membuat ibu kita? Did you make your friend? Apakah kita yang membuat teman kita? Did you make the other pastor? Apakah kita yang membuat gembala lain? You have no right to judge them. Kita tidak punya hak menghakimi mereka. We are all personal property of the Lord Jesus Christ. Karena semua kita adalah milik pribadinya Tuhan Yesus. That's kingdom concept. Itu adalah konsep kerajaan. He owns everything. Dia pemilik segala sesuatu. In the kingdom, Di dalam kerajaan there is no ownership. tidak ada kepemilikan. There's just stewardship. Di situ hanya ada pengelola. That's why the early church, the first church, Itulah sebabnya gereja mula-mula found in Acts 2:42, 43, di dalam Kisah Rasul 4 ayat 42 sampai 44 that's the blueprint from God for a church. itu adalah blueprint atau rencana aslinya gereja dari Tuhan. Maybe we should read that. Ya mungkin kita baca aja itu. Acts 2:42, 43, with 41, Bantu dibantu. 41 to 43. Kita baca Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 43. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Sampai 43 Pak. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Yeah, continue. Coba lanjutin lagi Pak. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. No, wait. 46. Sampai 46. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Okay, that's good. Ya, sampai di situ. That's the original blueprint Itu adalah blueprint aslinya, of a kingdom ecclesia. yaitu dari eklesia kerajaan. Ecclesia are the people. Eklesia, church. eklesia itu adalah gereja, eklesia itu adalah orangnya. The church is the people. Gereja itu adalah orangnya. Amen? Amin. It's not the four walls. Bukan 4 tembok ini. Because the kingdom is within you. Karena kerajaan itu di dalam kita. So when you come, you draw out the anointing from me. Jadi ketika kita datang, kita menyalurkan pengurapan dari kita. Because the apostles were teaching the people in the first church, Karena para rasul mengajar umat di gereja mula-mula,
they understood the kingdom concept. Mereka mengerti konsep kerajaan. They knew that they did not own anything Mereka mengerti mereka tidak memiliki apapun. because everything belongs to Jesus. Karena segala sesuatu miliknya Tuhan Yesus. That's why they're ready to put down everything and share everything. Itulah sebabnya mengapa semua orang rela meletakkan segala sesuatu. When you know who you are, Kapan kita tahu siapa sejatinya kita? when you really, really know who you are, Ketika kita sungguh-sungguh mengenal siapa kita sejatinya. Sesungguhnya kita itu siapa? you know you're sent here from heaven. Kita tahu kita di sini diutus dari surga. Your Father is in heaven. Bapa kita di surga. Your Father is called Abba. Bapa kita itu disebut Abba. In Hebrew is Aleph Bat Abba. Kalau di dalam bahasa Ibrani dikatakan Alepet Abba. That means the source. Itu artinya sumber. Two character put together, a house and a bull, a house and a kerbau. You know, Ya. Itu ada dua kata yang digabung bersama yaitu rumah dan kerbau. that means you have everything. Itu artinya kita punya segala sesuatu. Yes. Betul? So the source owns everything. Jadi sumber itu memiliki segalanya. The source created everything. The king. Sumber itu yang menciptakan segalanya, dialah raja itu. Whatever he create Apapun yang dia ciptakan, belongs to him. itu miliknya. So from today forward, Jadi mulai hari ini dan seterusnya, don't say my church. jangan katakan gerejaku, Don't say my car. jangan katakan mobilku, Don't say my children. jangan katakan ini anak-anakku, Don't say my husband, jangan katakan suamiku, my wife. istriku. Oh yeah, I'm here to change your thinking. Ya, saya mau coba mengubah pola pikir. You see how far we have gone wrong? Sudah lihat itu udah seberapa jauh itu salah? You think you own things. Ya, karena kita berpikir semua milik kita pribadi. Did you create your husband? Apakah kita menciptakan suami? No. Tidak. God created him. Tuhan yang menciptakan dia. Hallelujah. Stop fighting. Berhenti bertengkar, berantem. Stop fighting with each other. Berhenti berantem satu dengan yang lain. Sometimes our mouth is so terrible. Kadang-kadang mulut kita itu sangat mengerikan. The same mouth, the same tongue that bless is also the same tongue that curse. Lidah yang sama memberkati, lidah yang sama juga mengutuki. Yes? Betul? The next time you curse somebody Lain kali ketika kita mengutuki seseorang or you scold your husband, atau kita menghina suami, you say you're so stupid. kita katakan engkau sangat bodoh. You're telling God you created a stupid being. Itu dengan kata lain kita bilang sama Tuhan, Tuhan engkau menciptakan, yang kau ciptakan itu bodoh. Hey, sure. Come on, you can laugh. Ya nggak apa-apa, boleh tertawa, It's okay. nggak apa-apa. We need to have the right concept. Kita perlu memiliki konsep yang benar. When you know God owns everything, Kapan kita tahu Tuhan memiliki segalanya? you can share your car. Kita bisa bagi mobil You kita. can share your house. Kita bisa bagi rumah kita. I'm not asking you to share your husband. Huh? Oh, nggak boleh, suami nggak boleh dibagi ya. I'm saying if your husband is doing ministry, Yang saya maksudkan kalau suamimu pelayanan, stop calling him every 5 minutes. berhenti telepon dia tiap 5 menit. Jealous, calling. Are you with some woman? Are you sure you're doing ministry? Ya, cemburu dan kemudian bilang, apakah engkau benar pelayanan atau pergi dengan wanita lain? Stop. Berhenti. God owns your husband. Tuhan yang memiliki suamimu. God owns your wife.
Tuhan yang punya istrimu. Amen. Amin. So they tell me I have to take a break. Mereka bilang harus berhenti ya. You want a break or you want to hear more? You want a break? Mau ngopi dulu atau mau lanjut ini? Oh, break, huh? Oh, Need to go to washroom, I think. Okay, so just to recap first, Ya oke, kita akan rangkum sebentar. God's plan is to extend His invisible kingdom here on earth. Rencana Tuhan untuk mengembangkan kerajaannya yang tidak kelihatan itu di bumi. His strategy for doing that is to create Adam. Strateginya mengembangkan kerajaan surga di bumi dengan menciptakan Adam. In Adam is all of us. Dan di Adam yaitu semua kita, Why did He do that? mengapa dia lakukan itu? He wants His children to rule here on earth. Karena Tuhan mau anak-anaknya berkuasa memerintah di bumi. Amen. Amin. So remember, go to your break and internalize that. Dan ya ingat itu, sambil kita ngopi, ingat itu selamanya. I'll see you in a while. Sampai jumpa lagi 15 menit dari sekarang. Panitia? Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita akan istirahat kurang lebih 15 menit. Diharapkan Bapak Ibu maksimalkan waktu, jangan sampai melewati batas. Dan kami akan membagikan snack di pintu, Bapak Ibu bisa mengambilnya, jangan berdesakan, sabar saja karena semua sudah dihitung. Jadi nggak mungkin kehabisan. Saya persilakan untuk snack, pengaturannya biar yang pintu sana, dan tempat kopi itu ada 2, satu di bawah tenda, yang satu ada di depan meja pendaftaran. Jadi Bapak Ibu yang keluar duluan, terima kasih yang keluar duluan, belum dipersilakan sudah keluar, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Jadi silakan yang sudah keluar pelan-pelan, jangan sampai jatuh kuenya. Saya berharap silakan pelan-pelan saja, nanti langsung menuju geser ke bawah tenda ya. Kopinya ada di sana, air putih juga ada di situ, silakan. Lah, mau baik. Oke, mboten menapa-menapa, mungkin sudah kepengen ke kamar mandi, kita maklum. Yang di sini sabar nggih, para pandito, sabar yang di sini. Itu loh berdesakan, kasihan yang bagi, sabar saja. Kita punya waktu kok, masih punya waktu. Nanti untuk pembagian amplop yang ada isinya, nanti kita akan atur, nggak akan begini nanti. Yang pulang duluan nggak dapat. Ya, jadi sudah diatur. Jadi betul-betul kita akan atur sedemikian rupa supaya tidak terjadi aja jahe begitu. Monggo, pelan-pelan nggih Bapak.